Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya mahasiswi program studi nurse dari Stikas. Kalau boleh tahu, ini dengan ibu siapa? Ibu Vita. Ibu Vita. Baik ibu. Sesuai tujuan saya kemari, yaitu saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Lamanya kurang lebih 15 menit. Apakah ibu bersedia? Sedia. Baik, ibu bersedia ya. Tempatnya mau di mana ibu? Di sini aja. Baik, tempatnya di sini ya. Baik, selama 15 menit ke depan, tepatnya di sini, kita akan melakukan pendidikan kesehatan. Nanti saya akan menjelaskan mengenai kesehatan keselamatan kerja, kecelakaan kerja, serta penanganan dari luka bakar. Baik, sebelumnya, apakah ibu sudah siap? Siap. Siap. Baik, kita mulai ya bu ya. Ibu, saya izin bertanya, apakah ibu sudah tahu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja? Belum. Belum. Baik, nanti saya akan jelaskan lebih rinci ya bu ya. Kita mulai ya bu. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerja dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Selanjutnya ada keselamatan kerja, merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Sampai sini apakah ibu paham? Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Tidak. Tidak. Baik, kita lanjut saja ya bu. Selanjutnya di sini ada kecelakaan kerja. Kecelakaan merupakan sebuah kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat terjadi akibat kelalaian dari perusahaan, pekerja, maupun keduanya. Akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, ada peralatan kerja dan perlengkapannya, seperti tidak tersedianya alat pengaman dan pelindung bagi tenaga kerja. Yang kedua, tempat kerja. Keadaan tempat yang tidak memenuhi syarat, seperti faktor fisik dan faktor kimia yang tidak sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, dari faktor pekerjanya, seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang cara kerja dan keselamatan kerja, serta kondisi fisik dan mental pekerja yang kurang baik. Di sini ada sarana untuk menangani kecelakaan. Yang pertama, penyediaan P3K, dan yang kedua, APD atau alat pelindung diri. Nih, manfaat APD yang pertama untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Yang kedua, mengurangi resiko akibat kecelakaan. Nah, di sini ada gambar dari macam-macam APD ya bu. Di sini ada apron, ada sarung tangan, terus ada boots. Biasanya ibu suka pakai tidak kalau bekerja? Tidak. Tidak. Nah, nanti ibu bisa aplikasikan ketika kerja ya bu ya, pakai APD supaya terhindar dari kecelakaan kerja. Kita lanjut lagi ya bu ya. Selanjutnya ada P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan korban, seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, seperti mencegah perdarahan, mempertahankan daya tahan korban. Nah, di kotak P3K apa saja sih isinya? Di sini ada kaca steril, betadin, plester, kapas, perban, alkohol, Rifano, dan ada gunting. Nah, selanjutnya di sini kita bahas mengenai luka bakar ya bu ya, karena kebetulan menurut data kecelakaan kerja yang sering terjadi yaitu luka bakar.
Nah, apa sih luka bakar? Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang sering disebabkan oleh panas dan bisa sangat menyakitkan. Penyebabnya ada yang pertama, sentuhan kulit dengan logam setrikaan, cipratan air mendidih, benda panas lainnya, dan terjebak dalam kebakaran. Nah, luka bakar ini ada tingkat derajatnya. Yang pertama yaitu derajat 1. Derajat luka bakar pertama disebut juga dengan luka bakar superficial. Pasalnya, kerusakan kulit yang terjadi hanya mengenai epidermis atau lapisan kulit yang paling luar. Jadi, tingkat keparahannya tergolong ringan dan mudah ditangani. Nah, ciri-ciri luka bakar derajat pertama yaitu kulit kemerahan, peradangan atau bengkak ringan, nyeri yang masih bisa ditahan, kulit kering dan mengelupas. Biasanya ini muncul saat luka bakar mulai sembuh. Selanjutnya ada luka bakar derajat 2. Tingkatan keparahan cenderung lebih serius daripada derajat yang pertama karena tingkat kerusakan yang tidak hanya epidermis tapi mengenai sebagian dermis, lapisan kulit yang berada di tengah. Luka derajat 2 dapat diobati sendiri maupun oleh tenaga kesehatan dan biasanya penyembuhannya sampai 1 minggu. Nah, ciri-cirinya yang pertama, kulit kemerahan, terasa sangat perih, terutama ketika disentuh, muncul lepuhan, bengkak, area yang terkena tampak basah dan mengkilap, kadang disertai dengan nanas. Selanjutnya, derajat yang ketiga. Dibandingkan derajat luka bakar lainnya, luka bakar jenis ini adalah yang paling parah. Kerusakannya yang terjadi pada kulit lebih melebar dan merusak hipodermis, jaringan subkutan, tempat terletaknya lemak dan kelenjar keringat. Tidak hanya merusak lapisan kulit, terkadang dampaknya merusak tulang, otot serta tendon yang di bawahnya. Nah, ciri-cirinya yaitu timbul area putih atau coklat gelap seperti hangus pada kulit, nyeri hebat pada area sekitarnya, kulit kasar dan terkelupas, ada penebalan kulit yang tampak seperti lilin dan meluas. Nah, ini contoh gambaran dari derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 ya Bu. Nah, sekarang cara penanganan luka bakar. Kalau untuk derajat 1, yang pertama Ibu bisa alirkan air dingin pada kulit yang terbakar selama 5-10 menit. Jangan menggunakan air es atau kompres es batu karena dapat memperparah luka bakar. Setelah kulit dingin, oleskan gel lidah buaya sebanyak 2-3 kali. Jangan mengoleskan dengan minyak, mentega, pasta gigi, atau kecap ya Bu ya. Nah, karena dapat memperparah si lukanya dan dapat membuat infeksi. Oleskan betadin atau salep pada area yang terkena luka bakar. Tutup luka dengan perban atau kasa. Selanjutnya yang derajat 2 yaitu sama ya Bu ya, bisa dialirkan air dingin selama 15-30 menit. Jangan pakai es. Keringkan area luka menggunakan kain bersih dengan ditepuk lembut. Jangan jaga agar lepuhan tidak pecah. Oleskan tipis-tipis luka antibiotik. Oleskan tipis-tipis krim antibiotik seperti basitrasin. Tutup luka dengan perban atau kasa yang longgar. Bila rasa nyerinya tak tertahankan, bisa minum obat anti nyeri seperti ibuprofen, paracetamol, atau yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ya Bu ya. Ada pencegahan luka bakar. Yang pertama, jangan lupa mematikan kompor setelah memakainya. Gunakan pelindung tangan saat memasak. Hindari merokok di dalam rumah atau pabrik. Siapkan alat pemadam api ringan. Nah, Ibu sudah selesai. Nanti saya akan demonstrasikan mengenai penanganan luka bakar ya Bu ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara penanganan pertama untuk luka bakar. Yang pertama yaitu aliri luka dengan air yang mengalir. Lakukan selama 10 sampai dengan 15 menit.
Selanjutnya, keringkan luka. Lalu bisa olesi luka dengan salep khusus untuk luka bakar atau dengan gel lidah buaya. Di sini saya akan menggunakan gel lidah buaya. Olesi di bagian lukanya. Lukanya bisa didiamkan seperti ini atau boleh ditutup menggunakan kasa. Tutup menggunakan kasa, jangan terlalu ketat. Nah Ibu, pankesnya sudah selesai dan tadi saya juga sudah melakukan demonstrasi untuk penanganan pertama luka bakar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pankes? Senang, jadi lebih banyak tambah ilmu. Ya, bagus ya Bu ya. Nah, Ibu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu saya akan bertanya pada Ibu. Nah, boleh Bu? Boleh. Oke. Nah, yang pertama, coba Ibu bisa sebutkan tidak sarana untuk menangani kecelakaan. Penyediaan APD dan P3K. Iya, betul sekali. Pertanyaan yang kedua, coba Ibu bisa sebutkan dan peragakan sedikit mengenai penanganan pertama luka bakar. Dialirkan air selama 10-15 menit. Ya, Lalu oleskan gel lidah buaya atau salep luka bakar. ya. Tutup luka dengan kasa. Kalau misalnya masih nyeri, bisa menggunakan obat anti nyeri. Iya, betul sekali Ibu. Ibu sebenarnya sudah paham ya mengenai materi yang tadi saya sampaikan. Nah, baik Ibu, pankesnya sudah selesai. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan Ibu bisa terapkan di tempat kerja Ibu ya Bu ya, supaya terhindar dari kecelakaan kerja. Dan jangan lupa Ibu selalu menggunakan APD dan jaga kebersihan. Nah, baik Ibu, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.